kasih saudara yang sudah dilihat. Mari kita baca teks firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Tapi mungkin kita baca dari ayat 25, 26 dan 27. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25, 26 dan 27. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25, 26 dan 27. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tema kita hari ini adalah kepedulian itu penting. Kepedulian itu penting. Kepedulian itu penting. Kenapa saya katakan bahwa kepedulian itu penting? Saya mau membawa kita untuk melihat begini. Kalau seorang pemuda yang berkata bahwa saya sepertinya sayang sama dia, gitu ya. Maksudnya laki-laki mengatakan pada perempuan atau sebaliknya perempuan kepada laki-laki. Jangan terbalik, ya. Ketika dia berkata bahwa dia mengasihi atau sayang sama lawan jenisnya itu, kira-kira kata sayang dan kasih itu ketika tidak diwujudkan dalam kepedulian, kira-kira kasih dan sayang itu sampai apa tidak? Sampai apa tidak? Tidak. Karena kasih membutuhkan kepedulian sebagai sebuah reaksi untuk menunjukkan kepada lawan jenisnya bahwa dia sayang sama dia. Sehingga kasih tidak punya makna apa-apa kalau tidak ada kepedulian di dalam diikuti di dalamnya. Maka kepedulian itu penting. Maka saya mau katakan bagi mereka yang sedang bertepuk tangan sebelah, oleh karena jatuh cinta tapi tidak berani mengatakannya, hari ini tunjukkan kepedulian. Minimalnya bawalah mawar merah baginya, gitu ya. Jadi di sini kasih membutuhkan kepedulian untuk mewujudkan akan bukti kasih. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, kepedulian yang bagaimanakah yang harus ditunjukkan? Pertanyaan saya, ketika seorang laki-laki datang pada seorang perempuan dan berkata, "Kamu cantik sekali, maka aku cinta sama kamu." Saudara setuju dengan statement ini? Dan kalau kalimat itu ditujukan kepada saudara, kira-kira saudara menerima dia menjadi teman hidup apa enggak? Teman mati bolehlah, tetapi teman hidup boleh enggak? Saudara mau terima dia sebagai teman hidup apa enggak? Tidak? Ada yang bilang, kalau dia datang bilang, "Aku cinta kamu karena kamu cantik," kira-kira saudara mau terima apa enggak? Nathan, dia bilang saya. Mau terima apa enggak? Enggak. Kalau dia bilang, "Aduh, aku cinta kamu karena kamu kaya," kira-kira saudara mau terima apa enggak? Kenapa? Kenapa nolak? Padahal dia cantik sekali. Enggak apa, enggak nolak? Mau terima apa enggak? Tidak terima. Simon, terima apa enggak? Simon, apakah kau mengasihi aku dengan segenap hatimu lebih daripada mereka ini? Terima apa enggak? Jawaban saya adalah tolak dia. Mengapa tolak? Karena dia memberikan sebuah kepedulian bukan atas dasar hati yang sungguh ikhlas. Tetapi ini namanya kepedulian pragmatis. Betul ya? Karena kekasihnya mempunyai sesuatu kelebihan, maka itu menjadi sebuah alasan untuk dia mencintai. Pertanyaan selanjutnya, jika kelebihan itu dalam perjalanan berpacaran dan kelebihan itu akhirnya sirna, kira-kira dia masih mencintai atau tidak? Kalau dia mencintai karena cantik, ketika umur 60, 70 dan lain sebagainya, cantiknya sudah tidak ada. Karena sudah kebembeng dan lain sebagainya, begitu ya.
kulit-kulitnya. Apa istilahnya itu? Keriput dan lain sebagainya. Kentucky Fried Chicken lah ya. Masihkah dia mencintai? Itu masalahnya, betul? Kalau kepedulian itu, kasih dan penyataan kepedulian itu dilandaskan atas sesuatu yang ada pada lawan jenis itu, maka saya percaya pasti itu adalah cinta pragmatis. Maka ini rahasia bagaimana langkah pertama kita mau melihat seseorang itu cinta sejati apa enggak. Ya. Maka ini menjadi prinsip penting untuk kita mengerti bahwa kepedulian itu penting. Nah, untuk memahami itu lebih dalam, mari kita melihat akan bagian teks firman Tuhan kita. Enggak jalan-jalan. Oh, iya. Mengapa kepedulian itu penting berdasarkan teks firman Tuhan kita? Yang pertama, kalau saudara dan saya berbicara tentang salib, dan kita melihat ungkapan Tuhan Yesus yang pertama, berkata, ya Bapa ampunilah mereka, karena mereka apa? Tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu ungkapan yang pertama. Tapi ungkapan yang kedua berkata apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku apa? Di dalam taman Firdaus. Kalimat ini membawa kita untuk mengerti bahwa kalimat pertama dan kalimat kedua adalah dua kalimat yang memiliki satu hubungan yang sangat tidak dapat dipisahkan. Karena kalimat pertama berbicara berseru kepada Tuhan, sedangkan kalimat kedua adalah Yesus sendiri berbicara kepada manusia, sesama manusia. Dan kalau saudara dan saya memperhatikan, maka ungkapan pertama membawa Yesus mewakili manusia di hadapan Allah untuk meminta penebusan, pengampunan bagi manusia yang melakukan kesalahan baginya. Tetapi yang kedua adalah ketika dia berbicara kepada penjahat di sebelah kanannya, bahwa hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu dia sendiri adalah Allah yang menyatakan akan belas kasihannya kepada penjahat di sebelah kanan, sehingga penjahat di sebelah kanan mendapatkan anugerah. Maka di sini kita menemukan satu kepedulian di atas kayu salib, yaitu Allah sendiri, Yesus sendiri menunjukkan sebuah kepedulian, dan itu diwujudkan dengan peduli untuk memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Ini perhatikan baik-baik. Jadi ketika seruan pertama, dia ada di antara manusia dengan Allah. Tetapi ketika seruan kedua, dia juga ada di antara Allah dan manusia. Jadi Yesus sedang berperan untuk memperdamaikan antara manusia yang adalah musuh Allah, untuk dihubungkan kembali dengan Bapa di sorga. Ingat ini baik-baik. Tanpa salib berperan di dalamnya, manusia tidak akan pernah bisa kembali kepada Tuhan. Jadi salib adalah kepedulian Yesus. Salib adalah kepedulian Allah untuk menghubungkan kembali manusia dengan Allah. Nah, yang perlu kita perhatikan akan bagian ini baik-baik. Oleh karena tanpa salib itu, maka kita memahami bahwa tidak ada seorang pun yang berani datang kepada Allah. Dalam pendalaman Alkitab kemarin, saya sempat membahas tentang kerubim. Kerubim itu adalah malaikat yang ditaruh oleh Tuhan di Taman Eden ketika malaikat Adam dan Hawa diusir keluar daripada taman itu sendiri. Dan di sana kerubim itu menjaga supaya manusia tidak boleh kembali masuk ke Taman Eden. Dan itu menunjukkan kehadiran kerubim, itu menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Bahkan kita memahami, walaupun Tuhan memilih Israel, tetapi di atas tabut perjanjian, kerubim itu Tuhan menyuruh untuk tetap harus dibuat lukisannya, patungnya, dan ditaruh di atas tabut perjanjian. Itu menunjukkan sedekat-dekatnya imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, tetap ada jarak antara Allah dengan manusia. Maka dengan demikian kita memahami salib adalah bagian penting. Ketika salib hadir, tirai bait Allah terbelah dua. Dan setelah bangsa Israel keluar daripada Babel dan sampai pada zaman Yesus, tirai bait Allah terbelah dua. Di sana tabut perjanjian tidak ada lagi, dan itu artinya kerubim tidak ada lagi. Maka tidak ada lagi jarak antara manusia dengan Allah. Kenapa? Karena kepedulian Yesus menunjukkan bahwa dia menjembatani antara Bapa dan juga manusia, sehingga manusia bisa kembali kepada Allah. Setelah kita mengerti itu, apa peran kita? Keselamatan adalah bukti daripada kepedulian Allah bagi kita yang berdosa, yang seharusnya tidak layak dikasihi. Nah,
Ketika kita percaya, kita memiliki sebuah peran. Dan peran kita itu adalah kita menyampaikan berita keselamatan. Sehingga manusia diperdamaikan kembali dengan Allah. Ini bukti kepedulian. Jadi kepedulian itu penting. Karena kepedulian itu membawa kita diselamatkan. Tapi setelah kita diselamatkan, apa yang kita lakukan? Kita harus membawa berita itu kepada orang lain. Sehingga orang lain pun harus diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi sehingga ketika kita bergaul, jangan hanya bergaul ketika, waduh, dia mahasiswa, saya mahasiswa, saya bergaul dengan dia. Oh, dia ken susah, saya ken susah. Kami sama-sama ken susah. Akhirnya saya bergaul dengan ken susah. Oh, dia perawat, saya juga perawat. Supaya kami saling merawat, maka saya bergaul dengan dia. Betul ya? Akhirnya terjadi blok-blok yang ada di dalam kita. Tapi saling membuktikan bahwa ketika kita menjadi orang percaya, semua kita tidak boleh dibatasi oleh kasta ataupun bagian-bagian yang lain dalam kehidupan kita. Saya menggumuli bahwa pergumulan yang paling berat dalam gereja Oikumene adalah, secara khusus di G3 adalah tidak berbaurnya satu dengan yang lain. Oleh karena apa? Masing-masing melihat perbedaan. Kalau mahasiswa dengan mahasiswa, kensusai dengan kensusai, perawat dengan perawat, betul ya? Yang sudah punya pacar dengan yang sudah punya pacar, yang jomblo dengan yang jomblo. Kenapa nggak mau gabung? Aduh Pak, aku takut. Harga diriku nggak laku-laku Pak. Padahal kita melihat berita perdamaian memperdamaikan kita dengan Allah, maka di dalamnya kita menjadi satu. Ketika kita menjadi satu, tugas kita hanya satu, yaitu kemanapun kita pergi, seharusnya berita pendamaian itu yang kita bawa. Di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah studimu, di tengah-tengah tanggung jawabmu, di tengah-tengah rumah tanggamu, di tengah-tengah pergaulanmu, berita pendamaian ini harus disampaikan. Ketika engkau pacaran pun, sisipkan kata pendamaian itu. Belum tentu pacarmu sudah didamaikan dengan Tuhan, betul ya? Maka ketika seleksi, tanya dulu, kamu sudah berdamai dengan Tuhan apa enggak? Iya kan? Jangan sampai hanya lihat, waduh luar biasa dia. Akhirnya saudara lupa bahwa berita pendamaian itu harus disampaikan kepada dia. Supaya kalau dia berdamai dengan Allah, maka dia pasti akan berdamai dengan saudara. Maka itu mengurangi masalah di dalam rumah tangga. Amin itu, ya Rizky? Amin. Kok nggak yakin kelihatannya ya? Jadi di sini kita melihat, aminnya memang mantap itu. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Allah peduli dengan manusia. Dan Allah membuktikan pendamaian itu bagi kita. Jadi Allah tidak hanya berkata dia mengasihi kita. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tidak stop di situ. Tapi selanjutnya dikatakan, dia actionnya apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan ketika di dalam action ini ada hasil yang diharapkan, yaitu barang siapa yang percaya kepadanya tidak apa? Binasa, melainkan beroleh apa? Hidup yang kekal. Kenapa beroleh hidup kekal? Karena sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadi ini berita ini perlu kita bawa. Kalau saudara dan saya hanya menjadi orang Kristen dan tidak membawa berita ini, apa manfaatnya kita menjadi orang Kristen? Betul? Kalau kita tidak membawa berita ini, padahal berita ini dikerjakan mulai daripada sorga. Dan dari sorga Allah turun jadi manusia, hanya mengerjakan akan berita kepedulian pendamaian manusia dengan Allah. Ini hal penting yang perlu kita kerjakan. Maka dimanapun kita berada, kita harus bawa berita ini menjadi sesuatu sentral dalam seluruh kehidupan ini. Kalau kita belum menyampaikan ini, kita gagal dalam hidup ini. Kita belum menyampaikan ini, kita gagal dalam pekerjaan kita. Kita gagal dalam studi kita. Kita gagal dalam rumah tangga kita. Kita gagal dalam pergaulan kita. Karena inti daripada Injil adalah kita diperdamaikan dengan Allah. Amin itu. Dan itu Allah sendiri yang mengerjakan itu. Setelah kita melihat akan bagian yang pertama ini, maka kita masuk kepada bagian yang kedua. Sebagai bukti kepedulian Allah bagi kita. Sebagai bukti bahwa kepedulian itu penting. Allah mau membuktikan satu kepedulian yang bersifat universal. Di mana dia datang kepada manusia. Dan dia memberikan kepastian keselamatan bagi orang yang dipilih dan diselamatkannya. Tetapi tidak stop di situ. Tetapi ada satu kepedulian yang kedua yang Tuhan tunjukkan melalui ungkapan yang ketiga. Hai ibu, lihatlah anakmu. Dan kepada anak, lihatlah ibumu. Kepedulian yang kedua yang bisa kita lihat di sini merupakan satu bukti bahwa kepedulian itu penting.
Yaitu dikatakan kepedulian itu penting, maka Yesus memberikan contoh peduli dengan sikap hormat kepada siapa? Kepada orang tuanya. Nah, saya pikir ini kalimat yang sangat penting yang perlu kita perhatikan di sini. Kalau kita memperhatikan di dalam King James Version, maka di situ dia tidak sebutkan hai ibu. Kalau bahasa Indonesia terjemahkannya hai ibu, betul ya? Tetapi dalam King James Version dia pakai hai perempuan. Perempuan, lihatlah anakmu. Mengapa? Karena kata perempuan di sana sebenarnya di dalam bahasa asli Yunaninya yang dipakai itu bukan kata mater, tetapi yang dipakai itu adalah kata gunai. Gunai itu artinya wanita atau perempuan. Maka betul di atasnya ketika dia menyebutkan itu mamanya. Tapi ketika dia sampai kepada seruan kepada mamanya, yang dia pakai itu adalah gunai, yang artinya apa? Hai perempuan. Kelihatannya kalau dalam etika kita kan kelihatan kurang ajar, bukan? Betul ya? Tiba-tiba Alex datang, kemudian dia lihat mamanya duduk di situ, dia bilang, hai perempuan. Pulang, bukan mamanya yang tabok, saya tabok. Karena itu cinta saya. Betul kan? Betul kan? Saya tabok dia, hai perempuan, hai wanita. Tapi kalimat ini sama dengan ungkapan Tuhan Yesus ketika perjamuan di Kana. Ketika di perjamuan di Kana, kemudian ibunya berkata, mereka kekurangan ampun. Kemudian Yesus berkata, hai perempuan, hai wanita. Kata guna dipakai di sana. Hai wanita, apa yang kau mau daripadaku? Waktuku belum tiba. Maka di sini terjemahan ini kelihatannya tidak hormat sama Maria pada saat itu. Padahal pada saat itu kita memahami Maria mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan penderitaan yang luar biasa? Kita memahami sejak Yesus ada dalam kandungan, dinubuatkan untuk ada dalam kandungan Maria, itu sudah menjadi sebuah pergumulan. Karena pada saat itu relasi Maria dengan Yusuf adalah relasi pertunangan, itu pergumulan, betul? Selanjutnya ketika Yesus lahir, itu dalam sebuah perjalanan, dalam konteks sensus di sana, sebuah pergumulan dalam perjalanan. Mau lahir, mau cari tempat, susahnya minta ampun, bukan? Itu pergumulan seorang ibu, betul ya? Semua yang lahir di sini mungkin lahir di rumah sakit, kecuali saya. Lahir di atas tanah. Ya memang rumah sakit ditaruh di atas tanah sih. Tapi selanjutnya apa? Ketika Yesus lahir dan Yesus dibawa untuk disunat, kemudian Simeon berkata bahwa anak ini hadir untuk meruntuhkan dan membangun bangsa-bangsa, tetapi pedang akan menusuk akan hatimu. Kalimat itu keluar daripada Simon sendiri, dan dia menunjukkan kepada Maria bahwa pedang, melalui anak ini pedang akan menusuk hatimu. Dan Alkitab berkata, Maria menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Ketika Yesus umur 12 tahun, kemudian Yesus pergi ke bait Allah. Maria gelisah dan mencari, dan akhirnya menemukan dia di sana. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata, orang tuaku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan perkataanku. Bukankah itu suatu penolakan, dan seorang perempuan mendengar itu, seorang ibu mendengar itu, bukankah sesuatu yang menyakitkan, bukan? Dan tidak hanya di situ. Jarak antara Nazaret sampai pada Yerusalem itu diperkirakan 150 sampai 200 mil jauhnya. Tetapi dalam peristiwa penderitaan Tuhan Yesus sampai pada Golgota, Maria yang sudah dalam masa usur, dia harus berjalan dari Nazaret sampai pada Yerusalem, sampai kepada bukit tengkorak, yang dimana dia tertati-tati harus naik ke atas bukit tengkorak untuk melihat bagaimana anaknya disesat, melihat bagaimana anaknya menderita, melihat bagaimana anaknya ditombak, melihat bagaimana anaknya dipatu, melihat bagaimana mahkota duri menusuk akan kepala daripada anaknya yang lahir daripada kandungannya. Bukankah itu sebuah pergumulan yang sangat besar? Tetapi mari kita melihat di tengah-tengah sebuah kerinduan dan cinta seorang mama pada anaknya, walaupun Yesus hanya meminjamkan akan rahim daripada Maria, tetapi ketika dia hadir di bawah salib, ada kalimat yang keluar daripada salib itu sendiri, dari mulut Tuhan, dan berkata, hai perempuan. Kelihatan dia itu menyakitkan lagi, betul? Kenapa dia tidak sapa saya ibu, tapi dia sapa saya perempuan? Kalau kita melihat dalam konteks itu bukan sebuah penghormatan. Tetapi di sini sebenarnya kalimat gunai adalah kalimat yang dipakai dalam konteks penghormatan bagi seorang Yahudi, seorang perempuan Yahudi.
Yang menunjukkan dia sangat-sangat menghormati mamanya. Dan ingat baik-baik, kalimat yang paling halus dalam perjanjian lama itu adalah sebutan untuk seorang wanita adalah perempuan. Itu penghormatan. Tetapi di dalam penghormatan ini, Tuhan sendiri mau memposisikan dirinya. Aku bukan anakmu secara manusia lagi. Tapi aku adalah Allah. Dan kamu adalah manusia. Walaupun aku meminjam rahimmu. Tetapi aku ini bukan manusia saja. Tapi aku adalah Allah. Engkau membutuhkan aku untuk menebus engkau. Tapi di satu sisi Yesus mau tunjukkan bahwa walaupun dia adalah Allah, tetapi dia tidak membiarkan mamanya. Dia tetap menyapa mamanya. Di tengah-tengah hiruk pikuk orang-orang mengolok dia. Tapi dia masih peduli dengan mamanya. Dia masih peduli dengan ibunya. Dan di sana dia menyebutkan, hai perempuan. Dan selanjutnya dia berkata, lihatlah anakmu. Anakmu di situ siapa? Bukan Yesus. Tetapi lihatlah anakmu itu bicara tentang Yohanes yang ada di sampingnya. Perlu kita perhatikan ini baik-baik. Yohanes yang ada di sampingnya. Sehingga di sini dia mengalihkan akan tanggung jawab secara manusia. Bukan lagi kepada Yesus, tapi kepada Yohanes itu sendiri. Nanti kita akan melihat kenapa harus kepada Yohanes. Nah, kita memahami bahwa Yesus sendiri walaupun sebagai Allah, tetapi dia tetap mempedulikan ibunya dalam konteks kemanusiaannya. Sehingga nanti dia pergi sebagai Allah, tetapi ada orang yang bisa menopang kehidupan mamanya. Artinya dia tidak membiarkan mamanya seperti itu saja. Seringkali ini menjadi sebuah pelajaran yang indah buat kita. Kita bisa peduli terhadap orang lain kalau kita mulai daripada rumah tangga kita, kita peduli dengan sesama kita. Betul. Saya pernah menangis dalam beberapa hari yang lalu. Kakak saya mengesmes saya dan dikatakan, Dek, sekarang ada satu orang yang meninggal di sekitar kami gara-gara corona. Kami tidak bisa kemana-mana dan tidak bisa usaha apa-apa. Kakak sekarang pun memakan susahnya karena nggak ada beras. Dikatakan demikian. Akhirnya saya kontak adik saya. Dan akhirnya saya kirim sedikit berkat. Ternyata adik saya yang ada dalam kesulitan seperti dalam pelayanan misionaris, dia juga ternyata mengambil bagian untuk menambahkan apa yang saya kirimkan. Kemudian saya bilang sama dia, Dek, kamu kan sudah susah di sana. Istrimu lagi hamil lagi untuk anak kedua. Kenapa kamu mau bantu? Padahal bagi saya yang saya kirim sudah cukup. Apa yang begitu? Kak, saya di sini dengan berkat yang Tuhan kasih, saya bisa kasih makan 25 sampai 35 anak yang saya bimbing di sini. Kenapa keluarga saya sendiri yang menderita memakan saja sulit, beras saja tidak ada? Kenapa saya harus berdiam diri pada mereka? Maka saya juga harus mengambil bagian dalam perlumuran yang ada. Nah di sini kita belajar satu hal yang indah. Itu kalimat itu menyentuh saya. Dan saya mulai mengevaluasi diri saya. Saya seringkali melayani banyak orang. Tapi bagaimana kasih saya buat keluarga saya yang ada di Indonesia? Bagaimana kasih saya buat keluarga saya yang ada di Jepang ini? Apakah saya lebih mengasihi mereka? Atau saya lebih mengasihi orang lain di luar sana? Dan akhirnya momok yang ada di luar akhirnya, kalau saya mengalami pergumulan di sana, saya limpahkan pada keluarga saya yang ada di rumah tangga. Tidak boleh seperti itu. Tapi di sini Tuhan membuktikan satu hal. Sebelum dia pergi, dia membuktikan bahwa dia memperhatikan akan anaknya. Nah pertanyaannya, mengapa dia menyerahkan akan ibunya kepada Yohanes? Kenapa dia menyerahkan ibunya dalam tanggung jawab Yohanes? Mengapa dia mempercayakan Maria kepada Yohanes bukan kepada saudara Tuhan Yesus yang lain? Adakah adalah seorang penafsir yang sangat luar biasa dan dia berkata bahwa banyak penafsir itu mungkin berkesimpulan bahwa pada saat itu Yesus sudah mati. Sehingga dengan demikian Maria adalah sebatang kara hanya dengan Yesus. Walaupun pada saat itu dia sudah masih punya anak-anak. Tetapi yang kedua adalah Tuhan Yesus tidak mempercayakan itu kepada saudara-saudara Tuhan Yesus. Karena pada saat itu saudara-saudara Tuhan Yesus
mereka belum percaya pada Tuhan. Itu dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 5 itu berbicara bahwa saudara-saudara Tuhan Yesus tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini pernyataan yang sangat baik sekali dan saya teringat implikasinya. Kalau saudara nanti berkeluarga, semua aminnya pasti berkeluarga ya. Walaupun memang masuk rumah tangga itu kan gak gampang ya. Ya, semua yakin ya. Kalau berkeluarga dan pulang ke Indonesia. Kalau di sini mah kerja sendiri. Ya. Kalau pulang ke Indonesia, maka walaupun saudara punya pembantu 10 orang di rumah, karena memang rumahnya 10 lantai, jadi butuh 10 pembantu, gitu ya. Ya. Satu hal yang saya mau katakan begitu, jangan titip anak-anak saudara diatur oleh pembantu. Apalagi pembantu yang tidak seiman dengan saudara. Amin itu. Yesus tidak titip mamanya kepada saudara-saudaranya. Walaupun satu kandungan, Yesus tidak mempercayakan mamanya kepada mereka. Karena mereka tidak seiman. Ini penting sekali dalam kehidupan kita untuk perhatikan itu. Karena kita kan maunya kan semua beres begitu ya. Semua dia sampai anak-anak pun diatur. Ya, hati-hati. Apalagi yang pindah kemudian mencari pembantu. Hati-hati, perhatikan ini baik-baik. Dan selanjutnya di sana, Yohanes juga dipercayakan. Karena Yohanes adalah sepupu daripada Tuhan Yesus. Yohanes itu adalah, mamanya adalah Salome, dan Salome itu adalah saudara daripada orang tua Tuhan Yesus sendiri. Bahkan yang terakhir adalah Yohanes adalah rasul yang paling termuda. Dan otomatis dia dalam perkiraan manusia, dia pasti panjang umur. Dan kenyataannya dia panjang umur, bukan? Maka di sana kita memahami bahwa ada kekuatan yang bisa menolong daripada Yohanes pada ibunya. Dan yang terakhir adalah rasul yang sangat mengasihi Tuhan adalah rasul apa? Yohanes. Maka di dalam kalimat-kalimat tulisan daripada Yohanes, semuanya disebutkan dengan rasul yang mengasihi Tuhan. Rasul yang mengasihi Tuhan, rasul yang mengasihi Tuhan. Maka di sana Tuhan memberikan tanggung jawab ini kepada Yohanes. Setelah kita memahami ini, maka kita sungguh mengerti bahwa kepedulian kita akan orang lain harus mulai daripada kepedulian kita terhadap keluarga. Omong kosong kalau kita peduli terhadap orang lain, tapi di dalam keluarga kita tidak peduli. Kalimat ini adalah sebuah tempaan buat saya, sebuah evaluasi buat saya untuk sungguh mengerti bahwa jangan sampai saya bermulut manis pada orang lain di luar, tetapi saya menjadi batu sandungan bagi keluarga yang ada di dalam. Selanjutnya, untuk mama, untuk papa, untuk saudara-saudara kita. Bukankah banyak orang berrelasi baik dengan orang lain di luar, tapi belum tentu hubungan dengan papa itu baik. Betul? Belum tentu hubungan dengan papanya baik. Untuk apalah aku hargai dia? Dia itu kan tukang mabok itu katanya. Untuk apalah aku hargai dia? Sejak kecil dia kerja ada tukang pukul saya. Untuk apa saya sayang dia dan lain sebagainya. Banyak orang punya hubungan baik dengan orang lain, tapi belum tentu hubungan dia dengan mamanya baik. Betul? Dan belum tentu dia bisa menghormati mamanya. Itu apalah hormati dia? Kerjaannya begitu. Tidak peduli dengan saya. Dia lebih sayang kakak saya. Dia lebih sayang adik saya daripada saya. Biarlah mereka lah yang ngurus dia. Aku bisa menikmati hidup di sini. Bukankah kejadian-kejadian begitu banyak sekali? Bahkan kadang-kadang kita baik dengan orang lain, tapi belum tentu hubungan kita dengan kakak kita, adik kita baik. Betul? Kenapa? Karena setiap kali kakak telepon, sudah kirim atau belum? Betul kan? Dan itu menjengkelkan kita. Kemudian udah mulai sekarang putus hubungan dengan nyamuk. Betul ya? Putus hubungan. Betul ya? Akhirnya apa? Relasi di dalam itu menjadi berantakan. Kelihatannya keluar harmonis, tapi di dalam dia berantakan satu dengan yang lain. Kalau itu ada di antara kita, selesaikan hubungan itu. Kenapa? Karena di sini satu-satunya ayat firman Tuhan yang berkata, rahasia supaya umur panjang adalah hormatilah ayah dan ibu. Betul ya? Maka di sini kalau itu semua belum beres, selesaikan semua itu dalam hidup kita. Selesai keluar dari gereja ini, angkat handphone dan katakan, Papa, aku yang salah. Mama, aku yang salah. Amin itu ya? Dan aku mau supaya kita kembali diperdamaikan oleh Tuhan. Maka ini relasi yang kedua. Tanpa kepedulian terhadap sesama, tanpa kepedulian dalam rumah tangga, damai tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam keluarga. Tapi kalau kita mulai peduli
Dan mulai daripada kita mengeluarkan kalimat, aku yang salah, aku minta maaf, maka di sana damai mulai tercipta satu dengan yang lain. Begitupun dalam hubungan pacaran. Kalau kita mau menang sendiri, menang sendiri, nggak akan pernah ada damai di sana. Setiap kali telepon lebih banyak berantemnya daripada sayangnya, betul ya? Maka saudara akan membuang banyak waktu dalam hidup ini. Ya, maka saya tidak mau lagi mendengar ketika ditanya, bagaimana LDR-nya? Pak, masalah kami paling banyak adalah komunikasi. Kenapa masalah paling banyak komunikasi? Karena kita sendiri merasa bahwa kita lebih baik daripada pasangan kita. Dia lebih banyak salahnya. Maka setiap orang yang pacaran dengan kita, pasti dia lebih banyak buruknya daripada kita. Kita lihat, kalau kita punya pola pikir seperti ini, maka kita tidak akan pernah maju dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir, kepedulian itu penting. Karena kepedulian itu dinyatakan Yesus di atas kayu salib untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah. Kepedulian itu penting. Karena kepedulian itu adalah dasar untuk mewujudkan sebuah keharmonisan, penghormatan di dalam rumah tangga. Tapi yang ketiga adalah kepedulian itu penting. Karena Yesus sendiri mengangkat Yohanes untuk menerima tanggung jawab, di mana harus menghidupi kehidupan daripada ibunya, yaitu Maria itu sendiri. Itu bicara tentang relasi di dalam kehidupan sesama satu dengan yang lain. Kehidupan sesama satu dengan yang lain. Jadi tidak hanya bicara tentang masalah Yesus peduli dengan manusia, saya peduli dengan keluarga. Tetapi selanjutnya, kalau saya sudah diperdamaikan dengan Allah, saya sudah diperdamaikan dalam rumah tangga, maka selanjutnya, mau tidak mau, saya harus memperdamaikan diri saya dengan sesama saya. Dan itu adalah tanggung jawab yang Tuhan membuktikan lewat mengangkat Yohanes menjadi anak daripada Maria sendiri. Padahal kita memahami, ketika Yohanes menerima akan tanggung jawab itu, di sana ada tambahan beban hidup, betul? Maria datang tambahan beban hidup, betul ya? Jangankan angkat jadi mama, orang datang berkunjung saja itu bisa jadi beban, bukan? Karena bagaimana harus cuci toilet rapi-rapi gitu ya, rapi, bajunya berantakan, kita lempar sana sini, harus dilipat macam-macam dan lain sebagainya. Spray yang sudah bintik-bintik gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bangun ada pulau-pulau di sini gitu kan. Hanya jadi pulau-pulau di spray dan kita harus bagaimana harus membersihkan semua, itu jadi beban. Apalagi Maria harus tinggal bersama dengan Yohanes. Dan di situ dikatakan seharusnya menjadi beban buat Yohanes. Selanjutnya juga menambah pengeluaran, betul? Apalagi orang tua ini banyak sekali sensitifnya, makan beli ini, kasih makan belum tentu dia makan, beli lagi yang lain, betul ya? Belum lagi itu lagi, belum lagi pampers lagi, belum lagi itu lagi, betul ya? Banyak sekali pengeluarannya. Belum lagi tambah perhatian. Selama ini mungkin Yohanes hanya perhatian sama istri dan anaknya. Sekarang Yohanes harus menambah satu perhatian lagi, harus ngurus. Kalau Maria sudah tidak bisa jalan, mau tidak mau digendong, bukan? Betul ya? Dan gendong seperti mamanya sendiri, itu beban. Yang terakhir, nambah kesibukan, betul ya? Ini beban, nambah kesibukan. Tetapi satu hal yang indah, tapi semua dilakukan atas dasar kasih pada Tuhan dan sesama, maka akan menjadi ringan karena kesempatan untuk menjadi berkat. Amin itu. Maka orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, karena Allah peduli. Orang yang sudah diperdamaikan dalam keluarga, maka pasti dia diperdamaikan dengan sesama dan dia peduli terhadap sesama. Karena dia melihat kepeduliannya adalah bukti di mana dia menjadi kesempatan menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu tidak akan pernah menjadi beban. Ada yang berkata pada saya, Pak Pendeta, kemarin ibu sibuk sekali ya, pasti dari pagi sampai dengan sore masak beberapa macam lagi. Bapak bantu ya? Iya, saya bantu dalam doa. Gitu ya. Tapi saya tanya kepada ibu, bagaimana itu beban apa enggak? Ibu katakan tidak, itu membuat saya bisa ada kesempatan untuk menjadi berkat. Itu dilakukan dengan kasih. Bukan karena ibu ada di sini maka saya sampaikan itu. Saya pikir juga seperti aksi masak. Aksi masak mana angkat tangan? Mana dulu yang aksi masak ini? Supaya saya lihat ini. Ya. Biar saya puji supaya masakannya lancar. Iya. Saya pikir itu pekerjaan yang bukan gampang, bukan? Tetapi bisa melakukan itu. Tiap-tiap minggu nanti. Masih corona ini. Ya. Itu oleh karena apa? Hati mengasihi Tuhan, betul? Tiba-tiba kita lihat ada yang sudah bawa koper. Saya tanya, mau berangkat ke mana?
Ke gereja Pak, apa yang di dalam? Rantangan. Ya. Coba ke gereja orang bawa Alkitab, ini bawa Alkitab dan rantangan, kuali apa segala. Betul ya? Tapi itu dilakukan di dalam kasih, maka itu sesuatu dilakukan dengan apa? Sukacita. Kenapa? Karena kesempatan untuk menjadi berkat. Tapi saya percaya kalau saudara dan saya tidak pernah peduli, saudara dan saya merasa itu menjadi sebuah beban yang berat. Betul? Menjadi beban yang berat. Banyak orang tidak mau terlibat dalam pelayanan karena mereka berpikir bahwa itu beban yang berat. Mereka tidak mau terikat di dalam pelayanan karena mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang beban berat. Tapi saya mau katakan buat kita, ketika kita merasa peduli dengan Tuhan dan kita merasa peduli dengan gereja ini, maka kita akan menikmati walaupun itu adalah sebuah beban dan tanggung jawab kita. Saya rindukan dengan teks ini membawa kita untuk kembali membuktikan. Kalau Allah sudah peduli dengan saya, mama saya sudah peduli dengan saya, sesama sudah peduli dengan saya, apa yang saya lakukan pada Tuhan? Apa yang saya lakukan pada keluarga saya? Dan apa yang saya lakukan kepada sesama saya? Sebagai bukti kepedulian saya kepada mereka. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya mau menerima, tapi tidak membuktikan bahwa ada potensi kita peduli kepada orang lain. Itu muncul dalam hidup kita. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kalau ada yang belum beres dalam hidup kita tentang kepedulian ini, selesaikan ini. Sehingga hidup kekristenan kita bukan hidup yang sia-sia. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun engkau tidak pernah memaafkan papamu. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun engkau tidak pernah memaafkan ibumu. Mungkin berpuluh-puluh tahun engkau belum menyelesaikan akan hubungan dengan kakakmu dan adikmu. Ini adalah momen seruan. Karena besok belum tentu Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup. Selesaikan itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga itu tidak menjadi beban yang merintangi kita. Untuk kita paling mengiring Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala.